Lamanya aktivitas belajar di rumah saja membuat banyak anak-anak lebih suka bermain HP dan terkadang mereka merasa bosan mengerjakan tugas yang diberikan dari sekolahan. Dalam menyikapi hal tersebut, saya selaku mahasiswa dari peserta KKN IKDR 2020 IAIN Kudus kelompok 81 dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam membuat sebuah perlombaan untuk keponakan-keponakan saya. Nah, dalam perlombaan ini, saya memperkenalkan sebuah kegiatan olahraga yang dilakukan dengan santai, namun tentunya bermanfaat untuk sistem gerak kita. Nah, di sini anak-anak dilatih untuk fokus dengan objek yang ada di depannya, sehingga gerakannya tidak salah saat melangkah. Selain itu, saya juga mengenalkan kepada keponakan-keponakan saya tentang cara menghitung frekuensi denyut jantung setelah kita melakukan aktivitas. Nah, langsung saja ikuti terus video berikut ini. Yuk kita mulai. Let's go. Let's go. Nah, sebelum anak-anak melakukan perlombaan, mereka hum pimpa dulu. Nah, kegiatan hum pimpa ini merupakan salah satu contoh dari macam-macam gerak, yaitu supinasi dan pronasi. Selanjutnya, ketika anak-anak mulai bergerak, ini mereka telah mempraktekkan gerak ekstensi dan fleksi, di mana ekstensi ini gerak meluruskan tangan atau kaki, sedangkan fleksi membengkokkan, yaitu saat kita jongkok kaki dalam posisi menekuk. Setelah pemain pertama selesai melakukan gerakan meloncat-loncatnya, kita coba menghitung denyut jantung yang terjadi pada si pemain pertama. Perlu diketahui bahwa detak jantung anak-anak lebih cepat daripada orang dewasa. Penyebabnya, kebutuhan aliran darah anak lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Detak jantung merupakan jumlah rata-rata denyut per menit saat anak dalam keadaan diam. Pada gerakan yang kita lakukan dalam olahraga ini, kita sudah mempraktekkan adanya gerak depresi, yaitu gerak menundukkan kepala. Selanjutnya ada abduksi dan adduksi, di mana abduksi ini merupakan gerakan tangan atau kaki yang menjauhi tubuh, sedangkan adduksi merupakan gerak yang mendekati tubuh. Rata-rata denyut jantung yang aku hitung dari keponakanku yang berumur 7 tahun ini sekitar 80 sampai 90 denyut per menitnya. Permainan olahraga yang kita lakukan ini melibatkan koordinasi otak dan otot. Nah, fungsi dari sistem koordinasi sendiri adalah mengendalikan dan mengkoordinasi kerja masing-masing bagian agar gerakan yang dihasilkan menjadi halus dan tepat sasaran. Nah, apakah olahraga yang teman-teman lakukan setiap hari dapat bermanfaat untuk kesehatan otak? Tentunya. Misal, jika Anda tidak menggunakan otot, maka pasti otot akan mengendur. Begitu halnya juga dengan otak yang juga membutuhkan aktivitas fisik. Nah, manfaat olahraga yang diperoleh dari otak kita adalah yang pertama, latihan fisik meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh bagian tubuh termasuk otak. Jika jantung sehat, otak pun juga cenderung menjadi sehat. Olahraga teratur dapat mengurangi resiko depresi. Selanjutnya, ketika melakukan olahraga teratur, pikiran akan dapat melakukan tugas-tugas tertentu dengan mudah. Faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung seseorang adalah yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua jenis aktivitas, yang ketiga ada usia, yang keempat berat badan, dan yang terakhir ada keadaan emosi. Berikut ini juga terdapat data antara usia dengan rata-rata denyut jantung yang terjadi per menitnya. Teman-teman semua penasaran gak sih mengapa pengukuran denyut jantung bisa dilakukan pada bagian denyut nadi? Enggak pada bagian jantung langsung.
Seperti ini penjelasannya. Denyut nadi adalah berapa kali arteri atau pembuluh darah bersih yang mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respon terhadap denyut jantung. Sehingga dalam hal ini jumlah denyut nadi sama dengan denyut jantung. Hal ini dapat terjadi karena kontraksi jantung yang menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut nadi di arteri. Maka dapat disimpulkan bahwa mengukur denyut nadi sama artinya dengan mengukur denyut jantung. Nah, teman-teman semuanya, inti dari video ini aku ingin mengajak keponakan-keponakan aku dan teman-teman semua yang sedang menonton video ini untuk tetap melakukan aktivitas olahraga meskipun kita di rumah saja, karena olahraga ini sangat bermanfaat baik untuk kesehatan maupun sistem gerak kita. Nah, olahraga tidak harus dilakukan di luar rumah, namun kita juga bisa melakukannya dengan melakukan hal-hal kecil dan aktivitas yang membuat kita menjadi bergerak. Nah, selain itu juga kita juga bisa membagikan informasi kepada anggota keluarga kita mengenai pengetahuan-pengetahuan yang belum mereka ketahui. Cukup sekian informasi yang dapat aku bagikan dalam video ini. Semoga apa yang sudah aku sampaikan dalam kesempatan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya yang mengetahui informasi ini tidak hanya teman-teman, tapi juga meluas ke semua kalangan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.